adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini di akhir bulan Mei, tepatnya di hari Pentakosta. Bagaimana kabarnya? Masih ingat jawabnya kalau Inang tanya, apa kabar adik-adik? Jawabnya adalah luar biasa, dahsyat, yes. Puji Tuhan, adik-adik masih sehat, adik-adik masih bersuka cita, masih semangat meskipun kita sudah hampir 2 bulan lebih berada di rumah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi di minggu ini kita merayakan apa? Merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Adik-adik masih semangat? Masih. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bernyanyi. Adik-adik masih ingat lagu Dari Terbit Matahari Pagi-Pagi? Masih ingat adik-adik? Masih. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jadi adik-adik sudah semangat sekarang kan? Sudah bersuka cita karena kita sudah diawali dengan nyanyian yang semangat, yaitu Dari Terbit Matahari Pagi. Jadi adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus selalu menyertaiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Inang mau tanya sama adik-adik. Hari ini tadi Inang bilang hari apa, Dek? Hari Pentakosta. Adik-adik tahu nggak ya, apa ya yang dimaksud dengan hari Pentakosta? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Apa ya yang dimaksud dengan hari Pentakosta? 10 hari yang lalu kita merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Tuhan Yesus berjanji akan apa? Akan menyertai kita selalu. Dan sekaranglah Tuhan mewujudkan janjinya. Tuhan katakan dia akan menyertai kita. Dia menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Itu makanya dikatakan hari Pentakosta yaitu hari turunnya Roh Kudus. Seperti yang terjadi ketika di Yerusalem. Pada waktu itu berkumpullah banyak orang. Ketika berkumpul banyak orang di Yerusalem, mereka melihat bahwasanya banyak para murid, banyak orang termangu-mangu melihat para murid boleh berbicara, boleh berbahasa dari berbagai daerah. Memang murid-murid ketika 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mereka rajin berdoa. Mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika sudah 10 hari itu, turunlah kepada mereka, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini pada akhirnya para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, para murid boleh berbahasa seperti orang-orang katakan. Mereka bisa berbahasa dari berbagai-bagai daerah. Ada tadi dikatakan mulai dari ayat 9 kita lihat, mereka bisa berbahasa Partia, berbahasa Media, Elam, Yudea, dari daerah Mesopotamia, daerah Kirene, daerah Roma, Kapadokia, Pamfilia, Frigia, Arab, Kreta, Yahudi, Libya, Asia, dan Mesir. Mereka boleh berbahasa daerah-daerah tersebut. Itu sebabnya orang-orang termangu-mangu, orang-orang tercengang-cengang. Kenapa mereka boleh? Itulah bahwasanya Roh Kudus yang Tuhan turunkan kepada para murid itu memampukan mereka. Dan dari situ kita melihat
orang-orang menjadi berkumpul di tempat itu, di Yerusalem. Dan pada akhirnya adik-adik, melalui turunnya Roh Kudus itu, orang-orang yang berada di Yerusalem itu menjadi bersatu. Mereka mau dibaptis dan mereka mau menjadi pengikut Kristus. Itu sebabnya dikatakan hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Itu sebabnya kuasa Roh Kudus mempersatukan orang-orang pada waktu itu. Jadi adik-adik, tahu nggak apa tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus yaitu yang pertama, menghibur manusia bahwa Allah senantiasa hadir menyertai kita. Menghibur hati kita, menyatakan bahwa Tuhan itu hadir bagi kita, menyertai kita, menjagai kita. Dan yang kedua itu tugas Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan yang ketiga itu mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan. Itu juga tertulis, tugas Roh Kudus itu tertulis juga di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu untuk menyertai kita, untuk mengajari kita, dan untuk mengingatkan kita segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan. Jadi adik-adik mau menerima Roh Kudus dalam hatinya? Mau? Iya, harus mau. Karena Roh Kudus itu hadir bagi siapapun di dalam hati dan pikiran kita. Dia berkenan tinggal di dalam hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu. Kepada semua orang Roh Kudus berkenan. Itu sebabnya mari kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, kalau Roh Kudus sudah datang, Roh Kudus sudah hadir, sudah turun kepada kita. Jadi adik-adik, Inang mau katakan, jangan pernah takut berbuat baik. Jangan pernah takut menciptakan kedamaian. Jangan pernah takut berdoa. Jangan pernah takut untuk bertindak jujur. Jangan pernah takut untuk mengatakan yang benar. Karena apa? Karena Roh Kudus selalu menyertai kita selalu. Adik-adik mau selalu menerima Roh Kudus dalam hati dan pikirannya? Mau. Jadi hari ini kita bersuka cita karena Roh Kudus sudah hadir menyertai kita. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang selalu hadir dalam hidup kami. Terlebih Tuhan di hari Minggu ini yang Kau curahkan kepada kami Roh Kudus untuk menyertai kami. Tuhan Yesus, kami selalu bermohon ke hadapan-Mu, sertai kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mau menerima Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mau berkata jujur, yang mau bertindak yang jujur Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan berkatilah kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami, berkati orang tua kami Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati seluruh tenaga medis, berkati seluruh umat-Mu yang percaya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik mari kita kembali bernyanyi karena kita sudah semangat, sudah bersuka cita karena Roh Kudus telah turun di dalam hati dan pikiran kita. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi Buah Roh Kudus. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, mari kita kembali berdoa. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berlipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Semoga kita menjalani hari-hari kita ke depan. Kita selalu sehat, selalu semangat, dan bersukacita. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita dari Inang Pendeta Bangga Tua Buru Manalo. Shalom adik-adik.